Ada sebuah indikasi ekonomi untuk mengukur kemajuan sebuah bangsa saat ini, yaitu seberapa masyarakatnya mengenal dan seberapa banyak masyarakatnya menggunakan digital payment. Misalnya, dua buah negara di Eropa, Swedia dan Finlandia, sudah 90% mereka menggunakan cashless karena semuanya menggunakan digital payment. Tiongkok, 70%-nya digital payment. Namun ada yang dahsyat dari Tiongkok, yaitu perputaran pembayaran digital di dalam negerinya 2 kali PDB negaranya. Tiongkok, PDB-nya itu 13.000 billion dolar atau 13 kali besarnya Indonesia. Indonesia sekitar 1.000 billion. Penduduk Indonesia dibanding Tiongkok itu 1:5. Indonesia 270 jutaan, Tiongkok 1,4 miliar. Jadi kekayaan per individu juga kekayaan negara antara Indonesia dengan Tiongkok adalah Tiongkok lebih kaya 3 kali lipat dari Indonesia. Lalu ada lagi yang sangat mencolok perbedaannya. Pembayaran digital di Tiongkok itu 2 kali PDB-nya alias 26.000 triliun atau 200% dibanding PDB. Sementara di Indonesia hanya 6% dari PDB-nya atau sekitar hanya 60 billion dolar. Digital payment di Indonesia dibandingkan Tiongkok, Indonesia hanya 0,2%-nya Tiongkok. Itu jauh, asli jauh. Digital payment itu kalau ada yang bertanya apa sih, misalnya di Indonesia itu ada kris salah satunya, atau dinaran juga bisa dipakai sebagai non-cash payment. Sungguh, strategi untuk menjadikan Indonesia negara superpower sebenarnya tidak terlalu sulit atau tidak terlalu jauh. Meningkatkan PDB dari 1.000 billion dolar menjadi 5.000 billion dolar bukan hal yang sulit. Kalau master plan-nya hanya naik 7% setahun, di akhir masa jabatan 2024 ya paling menjadi 1.300-an billion dolar saja. Tambah lagi deh 5 tahun jabatannya seperti yang diimpikan oleh banyak orang pengagumnya. Hingga tahun 2029 misalnya, paling pol nambah menjadi 1.800 billion. Itu kalau naiknya 10% pertumbuhan per tahunnya ekonomi negara. Kalau kayak sekarang minus 2%, ya nggak nyampe-nyampe cita-cita mulianya. Itulah pentingnya new mind ambil peluang, old mind minggir. Walaupun Anda populer, kasih kesempatan new mind ini adalah langkah gentle membangun bangsa. Sungguh, populer itu bagus, tapi memakmurkan, menyehatkan, dan menyelamatkan bangsa dan negara ini itu jauh lebih bagus. Dalam 5 tahun naik 5 kali lipat, bagaimana caranya? Sebenarnya nilai itu secara ekonomi itu sudah menyusul Tiongkok dalam hal perbandingan pendapatan per kapitanya. Jadi dengan langkah kecil membuat 5 kali lipat naik dalam 5 tahun, maka 20 tahun ke depan PDB Indonesia adalah 25.000 billion. Bukan tidak mungkin atau naik 25 kali dari saat ini. Caranya, nah ini kan banyak yang bertanya begitu terus. Oke, pertama, dibangun kesadaran masyarakat menggunakan transaksi non-cash. Permurah biaya internet sampai 0 kalau perlu, dan jasa keuangan transfer harus 0. Kedua, tinggikan uang beredar hingga 5 kali lipat dari sekarang. Namun harus dengan peningkatan produksi 10 kali lipat dari sekarang. Secara nasional kita harus mendata mana produksi asli Indonesia yang 100% berbahan lokal hingga produksi yang 70% berbahan baku lokal. Kemudian yang 40% unsur lokalnya. Terus hingga 0. Kemudian ada lagi yang 100% produksinya berbahan impor. Itu harus didata. Ini adalah peta nasional produksi berbahan baku lokal yang kita harus tahu. Lalu sekali lagi kita petakan yang satu lagi, yaitu mana produk tersebut yang untuk ekspor. Kalau 100% berbahan baku lokal dan 100% untuk ekspor, maka minta berapapun pinjaman modal, biayai tanpa bunga, tanpa jaminan. Untuk ekspor hasilnya dengan bahan baku beragam hingga unsur impor agak besar, bisa mendapatkan 5 kali lipat uang pinjaman modal dari jaminan asetnya dan juga tanpa bunga. Lainnya lagi misalnya yang bahan bakunya 50% lokal dan hasilnya 100% untuk domestik. Beri matrik perhitungan pinjaman banding aset maksimum paling 2 kali dari nilai jaminan. Lalu kalau ada produksi yang 100% berbahan impor dan produksinya 100% untuk lokal domestik, maka perusahaan itu tindakannya cuma satu, ditutup. Inilah perusahaan penjajah namanya. Juga perusahaan pengeruk sumber daya alam yang hasilnya 100% ekspor bukan untuk domestic consumption. Tutup. Kita harus waspada sama yang model beginian. Penjajahan ekonomi model beginian harus waspada dan harus dihilangkan.
hilangkan dari muka bumi Indonesia. Juga mereka yang punya hutang menggunakan mata uang asing ini harus dipetakan. Mereka ini bisa saja kalau ada apa-apa langsung tinggalin Indonesia. Ini mereka harus diwaspadai. Mereka itu agen-agen asing sebenarnya. Nantinya mereka meninggalkan hutang dalam mata uang asing di Indonesia. Produk hasilnya juga untuk pasar lokal. Bahan bakunya import. Wis, asli ini bajingan ekonomi. Harus ditutup, harus disikat aja mereka ini. Wis, jelas yo. Jangan nanya lagi duitnya dari mana. Jangan sampai ketinggian ilmu, sampai nggak bisa diaplikasikan. Saat ini terbukti loh, kalian itu sudah 40 tahun dikasih kesempatan para ekonom tersebut, ternyata nggak pernah bikin rupiah menguat, tapi mau ngajarin generasi new mind hal yang tidak terbukti tadi. Katanya bisa membuat ekonomi negara nantinya jadi berdaulat. Stop, mana terima kaum new mind sekarang, udah enek sama lu.